Selamat malam, Prof. Perkenalkan nama saya Marihot Keiko Mulareya Saputra dengan NIM 221021187. Pada kesempatan kali ini, izin Prof untuk melakukan presentasi terkait seminar proposal dengan judul Prediktor Kegagalan Maturasi Pasca Operasi Artery Vein pada pasien penyakit ginjal kronis di RSUP Persahabatan pada tahun 2022 sampai 2024, di mana dengan penguji Profesor Dr. Basuki Supartono, spesialis ortopedi, dengan pembimbing satu pada penelitian kali ini adalah Dr. Yanto Sandi Chang, spesialis BTKV, dan pembimbing dua itu adalah Dr. Salman Paris Harahap, spesialis penyakit dalam. Baik, izin memulai, Prof. Di mana dari latar belakang yang saya ambil dari penelitian ini merupakan penyakit ginjal kronik, di mana adalah suatu beban kesehatan nasional dan global dengan biaya ekonomi tinggi, serta mobilitas dan juga mortalitas yang signifikan pada pasien penderitanya. Pada penelitian, ini ditunjukkan bahwa pada tahun 2023 di Amerika, menurut Center for Disease Control and Prevention CDC, PGK itu mempengaruhi 1 dari 7 orang dewasa, sekitar 14%, dengan estimasi 35,5 juta jiwa mengalami PGK. Di Indonesia sendiri, angka kejadian itu mencapai 19,33% dengan jumlah 2.850 penduduk yang menjalani suatu terapi hemodialisis pada data dari Kementerian Kesehatan tahun 2019. 90% pasien dari PGK stadium akhir itu memilih terapi pengganti ginjal atau hemodialisis, di mana nanti akan dilakukan suatu terapi yang menurut Gamerio dan juga Lopez tahun 2019, di mana terapi hemodialisis ini membutuhkan akses vaskular yang adekuat, yang itu merupakan suatu hal penting dan akan mempengaruhi mortalitas dan juga morbiditas pasien yang menjalani terapi hemodialisis itu tersebut. Untuk aplikasi klinis HD jangka panjang, memerlukan suatu akses vaskular yang permanen, yang sederhana dan andal, yang relatif nyaman, produktif, dan dapat diterima secara sosial menurut penelitian dari Dr. Yanto Jang Sumadi pada tahun 2018. Untuk prosedur dari pembuatan ablation tersebut, pada pembuatan akses vaskular tersebut, terdapat beberapa prosedur, itu adalah arteriovenous fistula, arteriovenous graft, dan juga centrovenous catheter. Selanjutnya, nantinya pada pasien akan dilakukan suatu prosedur pembedahan dengan tujuan untuk menggabungkan arteri dan juga vena besar yang menciptakan sebuah fistula, menurut dari penelitian Zara et al. 2021. Baik, selanjutnya untuk indikator penting untuk mengevaluasi keberhasilan pasca operasi ablation itu adalah luaran klinis, di mana faktor-faktor yang mencakup ialah kondisi kesehatan pasien sebelum operasi dan lokasi bedah yang digunakan, menurut penelitian Jang Sumadi tahun 2018. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mayasari di tahun 2019, bahwa dari hasil uji regresi logistik didapatkan p-value kurang dari 0,05, sehingga usia manula merupakan faktor risiko murni terhadap kegagalan maturasi pasca operasi ablation. Namun, karakteristik pada penelitian yang dilakukan oleh Veronica et al. 2024 berbeda, di mana ditemukan bahwa karakteristik usia dewasa yang memiliki diameter kurang dari 6 cm sebanyak 14 pasien dengan persentase 43,8%, dan didapatkan p-value 0,365, sehingga p-value itu lebih dari 0,05. Hal ini menyatakan bahwa tidak adanya hubungan antara karakteristik pasien dengan diameter ablation, sehingga hubungan karakteristik pasien dengan kegagalan maturasi pasca operasi ablation masih perlu dikaji lebih lanjut. Selanjutnya, untuk sejauh yang diketahui oleh peneliti, belum adanya penelitian spesifik terkait prediktor kegagalan maturasi pasca operasi ablation pada pasien penyakit ginjal kronis di RSUP Persahabatan. Berdasarkan hal tersebut, fenomena yang ditemukan adalah peneliti tertarik untuk meneliti terkait prediktor kegagalan maturasi pasca operasi ablation pada pasien penyakit ginjal kronis di RSUP Persahabatan pada tahun 2022 sampai 2024. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui apakah prediktor kegagalan maturasi pasca operasi ablation pada pasien penyakit ginjal kronik di RSUP Persahabatan pada tahun 2022 sampai 2024. Untuk perumusan masalah sendiri, mengacu pada latar belakang dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk mengetahui apakah suatu prediktor yang dapat menyebabkan kegagalan maturasi pasien pasca operasi ablation pada pasien penyakit ginjal kronis di RSUP Persahabatan pada tahun 2022 sampai 2024. Selanjutnya, untuk tujuan penelitian ini terbagi dari tujuan umum, di mana penelitian mengetahui prediktor kegagalan maturasi, dan tujuan khususnya itu dibagi menjadi 3 kategori, di mana mengetahui karakteristik faktor prediktor yang meliputi jenis kelamin, terhadap usia, status gizi, riwayat hipertensi, riwayat diabetes mellitus, dislipidemia, terhadap kegagalan maturasi pasca operasi ablation di area supaya persahabatan pada tahun 2022 sampai 2024. Selanjutnya, yang kedua, mengetahui hubungan faktor prediktor yang meliputi jenis kelamin dengan kegagalan maturasi pasca operasi ablation di area supaya persahabatan pada tahun 2022 sampai 2024. Dan yang ketiga itu mencari prediktor faktor yang paling signifikan terhadap kegagalan maturasi pasca operasi ablation. Selanjutnya,
Berikut maupun manfaat teoritis di mana memberikan informasi terkait pengetahuan dan juga memberikan informasi terkait prediktor kegagalan maturasi pasca operasi operation di RSUP persahabatan. Untuk manfaat praktis terbagi menjadi 4 kategori di mana dari edukasi masyarakat terkait PGK dan juga pengambilan keputusan masyarakat terhadap pembuatan aset vaskular yang akan digunakan nantinya. Selanjutnya untuk UPN Veteran Jakarta sendiri menambah informasi dan referensi mengenai prediktor kegagalan maturasi. Dan selanjutnya untuk RSP persahabatan itu sendiri, suatu memberikan data dalam upaya pemantauan dan evaluasi kualitas dari pelayanan yang diberikan pada pasien yang menjalani prosedur ablation di RSP persahabatan. Pada peneliti sendiri memfasilitasi pengalaman langsung, mengumpulkan proses dan menganalisis data penelitian, dan hasilnya itu dapat menjadi acuan lebih lanjut dalam pengembangan karir di bidang vaskular. Selanjutnya untuk bab 2 dari definisi penyakit ginjal kronik, PGK didefinisikan adanya kerusakan ginjal atau penurunan laju filtrasi glomerulus kurang dari 60 ml per menit selama 3 bulan. Menurut Sitia Aisyah et al. 2018. PGK merupakan kondisi di mana terdapat gangguan pada ginjal yang ditandai dengan abnormalitas struktur ataupun fungsi ginjal yang berlangsung lebih dari 3 bulan dengan tanda kerusakan seperti albuminuria, abnormalitas sedimen urin, gangguan elektrolit, dan gangguan asam basa. Dan pada penelitian Hilmi et al. 2018 menyebabkan kematian pada 850.000 orang setiap tahunnya dan merupakan peringkat ke-12 tertinggi sebagai penyebab angka kematian di dunia. Selanjutnya untuk patologi PGK diawali dari cedera kronik ginjal di mana kerusakan ini bersifat multifaktorial dan irreversibel yang menyebabkan suatu kehilangan nefron secara permanen. Kehilangan nefron ini yang diakibat kejadian ginjal akan dikompensasi dengan hipertrofi di mana nefron tersisa tadi akan mengalami hipertrofi baik dari struktural dan juga fungsional untuk kompensasi keseluruhan dari kerja ginjal yang meningkat. Selanjutnya akan terjadi hiperfiltrasi di mana akan peningkatan tekanan kapiler dan aliran darah glomerulus sebagai mekanisme adaptasi jangka pendek. Nantinya apabila adaptasi ini secara terus-menerus berlangsung akan memicu adanya kompensasi yang berkelanjutan yang memicu adanya fibrosis ginjal atau kerusakan ginjal secara permanen yang ditandai dengan glomerulosclerosis, atrofi tubular dan juga fibrosis interstisial. Dan pada pasien dengan LF di bawah 30%, resikonya itu komplikasinya meningkat termasuk infeksi, keseimbangan air dan elektrolit. Namun pada pasien yang di bawah 15%, pasien memerlukan terapi pengganti ginjal berupa dialisis ataupun transplantasi ginjal. Ini merupakan klasifikasi PGK dan diukur menggunakan rumus Creutzfeldt-Jakob sebagai berikut dan ini merupakan klasifikasi dari stadium-stadiumnya. Untuk definisi dari akses vaskular untuk menunjang terapi hemodialisis itu sendiri merupakan akses buatan pada pembuluh darah yang memungkinkan aliran darah cukup untuk hemodialisis secara efektif. Pilihan akses ini terbaik karena masa hidupnya yang lebih lama, risiko komplikasi yang lebih rendah, dan biaya pembuatan yang lebih rendah, serta angka mortalitas yang lebih rendah. Untuk persiapannya sendiri dari rekomendasi Kidogi dari Clinical Practice Guideline Vascular Access 2019, pasien PGK grade 4 dengan eh, GFR kurang dari 30, sebaiknya mulai digunakan edukasi untuk persiapan pemasangan aset vaskular tersebut. Untuk persiapan dan evaluasinya meliputi anamnesis, meliputi penggunaan lengan dominan, jadwal hemodialisis rutin, dan riwayat operasi trauma pada lengan leher ataupun dada. Untuk pemeriksaan fisik, status generalis meliputi kondisi jantung dan paru, status lokalis edema ataupun adanya vena kolateral, bekas tusukan, hematom, palpasi, pulsasi arteri radialis, ulnaris ataupun brachialis, dan juga yang penting adalah Allen test untuk menilai apakah arteri tersebut paten ataupun dapat digunakan dari lokasi pembuatan ablation. Untuk pemeriksaan penunjang digunakan ultrasonografi Doppler untuk suatu pemetaan dan juga pada vena dan juga arteri. Vena yang baik itu adalah vena yang terkompresi, tidak ada stenosis, dan diameter minimal itu adalah 2 mm. Untuk arteri yang baik, aliran cukup dan tidak terdapat adanya sklerotik. Untuk teknik anastomosis pada ablation digunakan beberapa teknik yang bisa digunakan. Salah satunya adalah side vena to side artery, teknik penyambungan menggabungkan sisi pembuluh darah vena juga sisi pembuluh darah arteri dengan kelebihannya itu tekniknya mudah digunakan dan menciptakan peningkatan aliran fistula yang meningkat. Kekurangannya itu resiko hipertensi vena dan iskemia karena aliran terlalu banyak ke vena tidak sampai ke ujung menurut Zhou dan Wu. Untuk infanticide artery, teknik penyambungan dengan cara menyambungkan ujung pembuluh darah vena yang dipotong dengan sisi pembuluh darah arteri dengan kelebihan berdasarkan studi, teknik ini memiliki tingkat keberhasilan AFF yang lebih baik dan juga konsisten pada beberapa pasien. Untuk evaluasi maturasi ablation digunakan rules of six atau kaidah 6 itu adalah flow dari aliran pada draining vena mencapai lebih dari 600 ml per menit. Syaratnya
Selanjutnya untuk maturasi, diameter dinding venanya itu lebih dari 6 milimeter. Untuk kedalamannya sendiri, dari permukaan kulit kurang dari 6 cm, dan panjang vena yang dapat diakses lebih dari 6 cm. Untuk waktu dari observasi maturasi dilakukan setelah minggu ke-6 pasca operasi arteriovenosian. Untuk komplikasinya sendiri terlampir dari studi Chan dan Sumadi tahun 2018. Selanjutnya untuk pengaruh dari jenis kelamin terhadap kegagalan maturasi avation, di mana elastisitas arteri menurun seiring bertambahnya usia, baik pada pria maupun wanita. Hal ini akan memicu suatu kekakuan dari pembuluh darah eh, pasien, di mana hal ini juga meningkat pada wanita yang berusia tua karena pengaruh hormonal estrogen yang sudah menghilang. Estrogen itu meningkatkan mediator dari nitric oxide, sehingga nantinya apabila pasien wanita yang tua dengan estrogen yang sudah menipis atau tidak ada sama sekali akan meningkatkan kekakuan dari pembuluh darah oleh karena nitrit oxide yang tidak terprotektif kembali. Selanjutnya ini merupakan penelitian dari Venoka et al. Di mana didapatkan p-value 0,221 menunjukkan tidak ada hubungan yang bermakna antara jenis kelamin dan kegagalan maturasi avation. Untuk pengaruh usia terhadap kegagalan maturasi, di mana pada penelitian Castle et al. Penuaan vaskuler ditandai perubahan struktural, yaitu adanya suatu deposit kolagen dan juga penurunan sintesis dari elastin, sehingga nanti akan menimbulkan suatu kekakuan atau penurunan dari elastis pembuluh darah yang dapat mempengaruhi dari dilatasi vaskuler, sehingga pada studi multivariat dari Mayasari menunjukkan usia prediktor utama kegagalan maturasi dengan RR 3,8 dan CI 95%. Untuk pengaruh hipertensi, di mana hipertensi itu memicu gangguan fungsi endotelium yang memerlukan relaksasi vaskuler, sehingga akan memicu adanya suatu mediator infiltrasi sel mediator inflamasi, dan nantinya pada lebih lanjut akan menimbulkan suatu aterosklerosis yang dapat menyebabkan penurunan laju aliran darah pada anastomosis. Selanjutnya pada penelitian Mayasari didapatkan 78 pasien, di mana didapatkan suatu RR 3,86 dan p-value 0,019. Kesimpulannya itu adalah riwayat hipertensi merupakan faktor resiko yang signifikan terhadap kegagalan maturasi pasca operasi avation. Untuk pengaruh diabetes mellitus terhadap kegagalan maturasi, di mana dia merupakan penyakit metabolik kronis dan akan memicu inflamasi kronis yang akan menahun ataupun lama, dan kondisi ini akan menginduksi perubahan dari jaringan vaskuler yang berpotensi mempercepat difusi endotel dan juga aterosklerosis, di mana mekanismenya itu didapatkan oleh stres oksidatif dan juga disfungsi endotelium dan juga peningkatan dari LDL teroksidasi yang nantinya akan mengganggu dari aliran darah arteri yang akan berdampak pula kepada perfusi vena yang akan menyebabkan kegagalan maturasi avation. Dari penelitian Mayasari didapatkan RR sendiri 0,828, di mana p-value kurang dari 0,01. Kesimpulannya itu adalah diabetes mellitus memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap kegagalan maturasi pasca operasi avation. Pengaruh dislipidemia terjadi karena kerusakan eritema pembuluh darah, sehingga nanti LDL-nya itu akan lebih banyak teroksidasi oleh O2 radikal yang akan memicu terbentuknya foam cell ataupun sel busa. Hal ini akan menjadi kerugian karena nanti akan mempersempit dari pembuluh darah, akan memicu adanya stenosis dan juga memicu adanya penurunan flow dari aliran darah, dan akan menyebabkan kegagalan maturasi akibat aliran darah yang tidak baik tersebut. Dan di sini dari pengaruh status gizi, indikator akumulasi lemak total, ada indeks massa tubuh pada penelitian sebelumnya telah melaporkan bahwa obesitas memiliki faktor resiko independen terhadap kegagalan maturasi didapatkan dengan IMT lebih dari 28, ada 82 pasien dengan persentase 51% kasus. Selanjutnya di sini merupakan kerangka teori di mana dari pasien dengan penyakit ginjal kronis stadium 4 dan stadium 5 dilakukan adanya satu akses vaskuler yang didasarkan dari syarat-syarat operatif dari anotasi yang harus positif, diameter vena dan artery harus lebih dari 2 milimeter, dan tidak terdapat trauma dan juga lokasi operatif. Selanjutnya dilakukan lokasi dari anastomosis, dari retrocephalika dan juga brachiocephalika, dan tekniknya anastomosis meliputi side to side ataupun end to side berdasarkan operatif yang diberikan oleh spesialis. Selanjutnya untuk faktor prediktor pemicu kegagalan maturasi meliputi beberapa hal seperti jenis kelamin yang dikaitkan dengan perbedaan regulasi dari nitric oxide, usia dari deposit kolagen,
dan juga suatu penurunan dari elastin sehingga akan menyebabkan elastisitas pembuluh darah yang menurun, status gizi, peningkatan status inflamasi yang diakibatkan oleh adanya adiposit yang akan menyebabkan adanya suatu gangguan pada vaskular pasien dan riwayat hipertensi yang nantinya akan meningkatkan resistensi vaskular dan cedera pada endotel yang akan menuju kepada aterosklerosis dan juga disfungsi endotel dan juga riwayat diabetes mellitus yang akan meningkatkan eh, adanya suatu radikal oksigen spesies. Untuk dislipidemia akan meningkatkan LDL yang teroksidasi di mana nanti akan menyebabkan membentuknya plak ataupun foam cell yang akan mempengaruhi dari flow aliran vena. Selanjutnya, di sini semua hal akan menyebabkan disfungsi endotel yang mempengaruhi hemodinamik lokal dan menyebabkan penebalan dari neointima hiperplasia ataupun tunika intima yang menebal yang akan menyebabkan penurunan dari flow dari aliran darah. Hal ini akan berdampak buruk karena akan menyebabkan stenosis atau gangguan dari aliran darah yang akan memperhambat atau membuat gagal dari maturasi avation akibat avation itu tidak matur ataupun tidak dilatasi dengan baik. Dan syaratnya ini akan diobservasi berdasarkan rule of six, di mana yang pertama flow pada draining vena 600 ml per menit, kedalaman vena yang dapat diakses kurang dari 6 mm, diameter dinding vena harus lebih dari 6 cm, 6 mm, dan waktu maturasi akan dievaluasi setelah minggu ke-6 pasca operasi avation. Selanjutnya, pada penilaian ini, kaidah ini akan dilihat apakah avation yang dibuat itu matur ataupun imatur. Ini merupakan keterangannya dari garis tegas itu merupakan variabel yang diteliti dan garis putih-putih variabel yang tidak diteliti. Ini merupakan sumber modifikasinya. Selanjutnya ini merupakan kerangka konsep dan juga hipotesis, di mana hipotesisnya itu adalah jenis kelamin, usia, status gizi, dan hipertensi, riwayat diabetes mellitus, dislipidemia, lokasi anastomosis, teknik anastomosis merupakan suatu prediktor terjadinya kegagalan maturasi pasca operasi avation pada pasien penyakit ginjal kronis di RSUP Persahabatan pada tahun 2022 sampai 2024. Selanjutnya ini merupakan penelitian terkait dan ini merupakan bab 3 di mana desain penelitiannya itu adalah analitik kuantitatif dengan desain observasional yaitu cohort retrospektif. Untuk lokasi penelitiannya itu akan dilakukan pada RSUP Persahabatan di lokasi di Jakarta Timur. Untuk waktu penelitian yang akan pengambilan data pasien dilakukan pada bulan Juli 2025 hingga bulan November tahun 2025. Ini merupakan metode pengambilan data, data yang digunakan adalah data sekunder dan besaran sampelnya itu menggunakan rule of thumb di mana syarat minimal sampel dikarenakan variabel independennya itu 8, jadi uh, minimal sampel itu adalah 80 sampel. Untuk teknik pengambilan sampel yang cocok digunakan adalah consecutive sampling, di mana nanti akan setiap penelitian yang memenuhi kriteria penelitian sampel sebelumnya telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi dimasukkan ke dalam penelitian sampai kurun waktu tertentu sehingga jumlah pasien yang diperlukan terpenuhi berdasarkan bukti statistik Dahlan 2010. Selanjutnya yang merupakan populasi dari sampel penelitian, di mana sampel yang digunakan adalah pasien yang telah menjalani prosedur operasi avation yang memenuhi kriteria inklusi dan juga eksklusi. Untuk kriteria inklusi dan juga eksklusi terlampir, di mana inklusi pada penelitian adalah seluruh pasien dengan penyakit ginjal kronis yang telah menjalani prosedur avation. Yang B, pasien pasca operasi avation dengan riwayat diabetes mellitus, C dengan riwayat hipertensi, dan D riwayat dislipidemia. Untuk kriteria eksklusi, pasien tidak memiliki data rekam medis yang tidak lengkap. Selanjutnya untuk variabel penelitian dari independen, jenis kelamin, usia, status gizi, riwayat hipertensi, riwayat diabetes mellitus, dislipidemia, lokasi anastomosis, teknik anastomosis. Variabel dependen atau variabel terikat itu merupakan kegagalan maturasi pasca operasi avation. Berikut merupakan definisi operasional dan ini merupakan instrumen penelitian. Sumber data, data sekunder diperoleh dari arsip rekam medis pasien yang ada di RSUP Persahabatan. Ini merupakan analisis datanya, digunakan analisis univariat, bivariat, dan juga multivariat. Di mana tujuan dari multivariat itu merupakan akan mengidentifikasi variabel mana yang paling memiliki pengaruh terhadap kegagalan maturasi pasca operasi avation. Analisis multivariat yang digunakan adalah regresi logistik berganda, di mana regresi logistik berganda digunakan untuk memprediksi probabilitas, mengkategorikan hasil, prediksi, dan juga mengakses dari faktor prediktor. Untuk sebelum masuk ke multivariat harus dilakukan analisis bivariat untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yang digambarkan dalam bentuk tabulasi silang dengan p-value yang digunakan pada bivariat itu adalah kurang dari 0,25. Sedangkan analisis univariat hanya untuk menggambarkan karakteristik dan juga persentase dari populasi yang menunjukkan di RSU kegagalan maturasi pasca operasi avation di RSUP Persahabatan. Berikut merupakan protokol penelitian dan berikut merupakan daftar pustaka pada proposal penelitian hari ini. Baik, terima kasih banyak Profesor atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pembuatan. Terima kasih Prof. Izin untuk mengakhiri video. Terima kasih Prof.